Shalom Teens, apa kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Kembali lagi bersama kita di platform online dimanapun kalian berada. Gue bersyukur ada sukacita bukan dimanapun kalian berada. Dan teman-teman, hari ini kita memulai ibadah online kita. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin welcome buat semua yang udah hadir buat sama-sama ikutan ibadah hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman, gue mau ngajak teman-teman semua buat pindah dulu ke platform online ibadah kita yang masih di YouTube. Boleh cek, lihat di bawah ini ada dikasih linknya. Teman-teman boleh langsung pindah dan klik, dan kita akan join sama-sama di platform kita, platform ibadah kita. Nah, buat teman-teman yang udah join di platform kita, boleh sama-sama bilang I'm ready, I'm excited, shalom. Ayo kita sama-sama ramein platform ibadah kita, ya. Yang udah masuk boleh kasih lambain tangannya mungkin di sana, dan teman-teman yang lain akan sama-sama sapa kalian. Dan juga teman-teman yang udah ada di platform ibadah, jangan lupa teman-teman di atas sana ada juga 3 titik, teman-teman boleh ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia, ya. Kalau udah, kita sama-sama memulai ibadah kita, dan gue bersyukur hari ini kita sama-sama kumpul di sini di hari yang sama, di hari Minggu jam 10.30, dan kita mau mulai ibadah kita. Yang siap mulai ibadah, sebelumnya kita sama-sama dulu satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami siap ibadah hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau excited Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau ekspresikan Tuhan setiap pujian kami Tuhan melalui apa yang kami lakuin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Mari semua angkat tangan kita sama-sama. Kita sembah di Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Shalom dan Youth dan Teens, bersyukur buat hadirat Tuhan di tempat ini, dan kita bersyukur untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ini. Yuk teman-teman, kita mau satukan hati, satukan pikiran kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan, kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sangat ku cinta Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Aku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup.
hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik Tuhan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh, Sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, Yesus. kami sembah Kau Yesus, kau sangat ku cinta. Hanya kau tempat pertolonganku, hanya kau tempat kekuatanku, kota bentengku, dan Kau hidup dalamku. dan takkan ku ragu. Hanya kau yang layak Tuhan, hanya kau yang layak pujian. Terima pujian. How I love you Lord, how I love you Lord. Ku cinta kau selalu, selamanya. Dunia takkan mampu, dunia takkan mampu mengambil dariku. Oh, I love you, Lord. Kami sembah Kau Tuhan, How I love you, Lord. How I love you. How I love you. Bukan menari Tuhan, bukan bersuka karenamu Tuhan, karena hidupmu di dalamku dan hidupku dalammu Tuhan. Takkan ada yang mampu menandingi kasih-Mu selamanya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku mau nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Yes, Jesus. Aku muliakan dan ku agungkan,
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Thank you Tuhan untuk kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kalau kami sama-sama boleh Tuhan beribadah kembali meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu juga Tuhan, kuasa yang sama Tuhan seperti kami dimanapun kami berada Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau dengerin apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, biar Tuhan yang berkati setiap kami Tuhan, supaya firman yang ditabur ini Tuhan bisa menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Halo teens, apa kabarnya? Gimana nih setelah berapa bulan kita udah gak ketemu? Gua sih excited banget bisa saat hari ini sharing bersama dengan kalian. So teman-teman, gak kerasa kita udah memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Dan bulan ini kita sama-sama mau ngebahas tentang Shining in the Dark. Dan minggu yang pertama ini kita sama-sama membahas tentang I'm Possible. Tapi sebelumnya gue mau kasih ilustrasi satu cerita tentang cerita Mission Impossible. Teman-teman pasti tahu kan, pernah nonton filmnya tentang Mission Impossible dan udah beberapa series. Dan kalau gue sih ngikutin ya teman-teman, dan apa ya, kalau misalnya ngelihat film itu tuh berasa kayak gila, gue pengen punya kehidupan yang sama kayak gitu, kayak yang cepet banget ya nyelesain masalahnya, dan begitu ketemu masalah lagi kayak ada cara lain lagi yang bisa dilakuin. Tapi teman-teman tahu nggak sih, sering kali di dalam kehidupan kita segala sesuatunya tuh nggak bisa kita dapetin dengan instan. Semuanya itu butuh yang namanya proses. Contoh hal simpelnya nih ya, teman-teman suka makan Indomie kan? Kalian punya tantangan gak sih ketika kalian bikin Indomie? Cuman ngerebus minyak, terus udah mateng, kasih bumbu, kasih kuah, beres kan? Tapi teman-teman, ketika kalian membuat dalgona nih, waktu pertama-tama liburan teman-teman pernah kan pasti bikin dalgona, dan kita tuh harus ngocok sampai berapa lama sampai itu ngembang dan jadi dalgona kan, dan itu butuh yang namanya proses. Nah itu sama dengan kehidupan kita juga butuh yang namanya proses. So teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang I'm Possible. Gimana sih caranya kita mengubah impossible itu menjadi I'm Possible. Nah teman-teman, sama dengan kehidupan kita, mungkin banyak rintangan, banyak masalah yang sulit yang mungkin di luar akal kemampuan kita bisa. Tapi sebenarnya Tuhan tuh gak pernah kasih loh kita pencobaan di luar batas kemampuan kita. Di 1 Korintus 10 ayat yang 13 dibilangin gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So teman-teman, mungkin beberapa akhir bulan ini kita sama-sama ngalamin yang namanya situasi pandemik COVID-19. Dan itu membuat semua rencana atau mungkin planning kalian tuh gagal, atau misalnya jadi berpindah haluan. Contoh nih, sekolahnya jadi online, terus ujian kalian jadi online, terus gak bisa ketemu sama temen, harus stay di rumah, rencana liburan gagal, dan banyak hal lainnya yang mungkin membuat kita tuh jadi kecewa kayak kenapa nih harus terjadi pandemi seperti ini, dan membuat kita tuh jadi gak bisa ngejalanin apa yang jadi plan kita. Tapi teman-teman, gue mau bilang satu hal, kalau setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Yuk teman-teman bisa isi di kolom chat, yuk sama-sama yuk kita bersyukur, yuk kita belajar bersyukur untuk setiap harinya. So teman-teman, kita sama-sama mau bahas tentang I'm Possible ini. Nah teman-teman pernah dengar pepatah gak sih? Semakin dijepit, semakin melejit. Nah tapi teman-teman, seringkali manusia itu harus dijepit dulu loh baru bisa melejit. Contohnya apa? Contohnya ini nih, kalian pasti sering dengar yang namanya the power of kepepet.
Ya nggak sih? Kalau kalian ngerjain tugas nih, kalian ngerjainnya tuh SKS. Kayak semalamnya baru kerjain sistem kembut semalam. Tapi teman-teman tahu nggak sih, the power of kepepet ini tuh mengakibatkan satu efek yang mungkin membuat kita tuh jadi nggak maksimal di dalam kehidupan kita. Mungkin beres, harusnya mungkin ya dikasih waktunya 1 minggu nih, tapi kalian beresin dalam waktu 1 malam. Berarti kan kalian dalam situasi kejepit jadi melejit kan. Nah tapi teman-teman, bukan ini yang mau gue ajarin ke kalian, tapi ya kadang manusia tuh harus dijepit dulu baru melejit. Tapi kita mau belajar untuk ya dalam situasi apapun ya kita harus tetap bisa melejit di dalam kehidupan kita. So hari ini kita sama-sama mau bahas tentang 3 respon gimana sih caranya kita mengubah impossible menjadi I'm possible. Sama-sama yuk ketik impossible menjadi I'm possible. I'm possible. Oke, kita masuk ke yang pertama. Poin yang pertama adalah keep your relation with God. Di Yosua 6 ayat yang kedua dibilang seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. So teman-teman, hari ini kita sama-sama mau bahas kupas tentang cerita runtuhnya Yeriko. Dan di poin yang pertama, keep your relation with God. Kenapa penting sih? Karena Yosua pun punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya relasi yang baik sama Tuhan. Kalau Yosua nggak punya relasi yang baik sama Tuhan, Yosua tuh nggak mungkin bisa dengar apa yang jadi perintah Tuhan, apa yang jadi suaranya Tuhan. Dia tuh nggak bisa dengar dan nggak akan ngikutin. So penting buat kita untuk tetap connect and pray. Connect sama Tuhan lewat apa sih? Ya lewat firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan semua. Di situ apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita tuh ada. Dan kenapa kita harus tetap berdoa? Karena ketika kita berdoa akan ada kuasa yang Tuhan nyatain, akan ada sesuatu mujizat yang Tuhan mau nyatain buat setiap kita. Ada quote yang bilang gini, if you're praying about it, God is working on it. Ketika kita mendoakan tentang sesuatu, percayalah kalau Tuhan itu bekerja atas apa yang kita doain. Meskipun kita mikir kayaknya gak terjadi apa-apa, kayaknya doa gue gak pernah didengerin nih sama Tuhan, bukan gitu. Tapi Tuhan itu punya waktunya sendiri. Dan mungkin kita gak tahu nih waktunya kapan, tapi kita harus mencoba bersabar untuk menunggu. Ada juga lagu yang bilang doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya ketika kita benar-benar mau percaya sama Tuhan dan benar-benar punya iman sama Tuhan. Dan yang poin nextnya, yang kedua, keep your trust in God. Di Yosua 6 ayat 3 sampai ke 20. Di situ tuh diceritain tentang bangsa Israel itu harus ngelilingin tembok Yeriko. Dan selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 tuh harus ngelilingin lagi selama 7 kali. Dan setelah itu mereka bersorak-sorai dan runtuhlah si tembok Yeriko itu. Nah, apa sih yang mau kita pelajarin? Nah, cerita ini tuh apa ya, menurut gue sih kayak gak masuk akal ya. Karena kayak bayangin tembok itu runtuh hanya dengan bangsa Israel tuh ngelilingin dan kemudian bersorak-sorai dan ada tiupan sangkakala juga, trompet. Gak masuk akal kan? Bener sih memang gak masuk akal, tapi ya itu cara Tuhan untuk untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang mungkin menurut kita itu gak masuk akal, buat Tuhan itu semuanya masuk akal. Buat Tuhan itu mungkin everything possible with God. Kalau misalnya dibilang ya perang kita ya perangnya Tuhan, dan kalau perangnya Tuhan ya kita pakai caranya Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 dia bilang gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan di ayat ke-7 dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. So apa sih yang mau dibicarain? Kita itu jangan pernah bersandar sama kekuatan kita sendiri. Untuk ini kita harus punya respon yang benar. Responnya apa? Kita harus benar-benar punya
trust sama Tuhan, kita harus percaya dan kita harus lean on, bersandar sama kekuatannya Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita pun ada karena Tuhan yang menciptakan setiap kita. So kita belajar untuk berserah sepenuhnya sama Tuhan atas setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Kuncinya itu percaya dengan iman dan percaya dengan sepenuh hati. Jangan takut atau jangan khawatir, because the Lord will fight with you. Contoh lainnya nih, waktu bangsa Israel juga terjebak 40 tahun di padang gurun. Dan waktu apa? Dan waktu Musa itu membelah laut Teberau. Kalau kita gak punya iman sama Tuhan, kalau kita gak percaya 100% sama Tuhan, mungkin hal-hal yang menurut kita masuk akal tuh gak akan kita ikutin, gak akan kita hirauin. Kayak, ini mah gak mungkin, dan kita tuh stuck berhenti di titik itu. Tapi kalau kita mau percaya, kita mau 100% bersandar sama Tuhan, Tuhan tuh akan menunjukkan mujizatnya di dalam kehidupan kita. So yang pertama, teman-teman, keep your relation with God. Yang kedua, keep your trust in God. Dan yang ketiga, keep doing your best. Ada di Yosua 6 ayat 3 sampai 20 juga. Di situ dibilangin kan, mereka tuh harus mengelilingi selama 6 hari, dan di hari ke-7 mereka ngelilingin 7 kali. Ada urutan-urutan yang Tuhan punya buat bangsa Israel. Kalau kita nggak ngelakuin itu dengan baik dan benar, mungkin hasilnya akan beda. Mungkin bisa aja tembok Yeriko nggak akan runtuh. Tapi apa yang mau dibilang di sini? Keep doing your best. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi percaya aja nggak cukup loh teman-teman, tanpa disertai yang namanya perbuatan. Di Yakobus 2 ayat 17 juga dibilangin seperti itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama aja bohong gitu. Kalau kita beriman tapi kita do nothing gitu. Jadi apa? Dapat perintah Tuhan dan do it. Dapat perintah Tuhan dan do it. So mungkin banyak teman-teman rules dan exercise-nya yang Tuhan kasih. Ada ininya lah, ada itunya. Tapi ya itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada proses. Tuhan tuh cinta yang namanya proses. Kenapa sih? Karena di dalam proses itu ada karakter yang akan jadi berubah. Tuhan itu bisa nyatain mujizatnya juga lewat setiap proses yang kita hadapin. Dan supaya kita tuh bisa bersandar sama Tuhan, bersandar sama kekuatannya Tuhan. Karena mungkin buat kita gak akan sanggup. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan tuh pasti akan bantu kita. Kayak tadi di poin 2 bilang kalau Tuhan tuh bakal berperang bersama dengan kita. The Lord will fight with us. Dan setiap proses kehidupan kita itu akan menjadi kesaksian kehidupan untuk orang lain. Jadi mungkin selalu ada teman-teman kayak kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Tapi gue mau bilang untuk sama-sama kita punya mindset kalau setiap apapun yang kita terima atau yang kita hadapin, jadikanlah itu sebagai kesempatan yang terakhir. Atau ya kesempatan satu-satunya yang mungkin kita gak akan pernah bisa dapetin lagi kesempatan itu di lain waktu. Jadi mari kita sama-sama untuk keep doing our best, keep doing your best. Di dalam aspek apapun, di dalam hal apapun, belajar terus untuk kasih yang terbaik untuk Tuhan. So teman-teman, kita sama-sama saat ini mau dengar juga kesaksian dari salah satu teman kita dari Bikom Korea, Jeremy. Salam guys, perkenalkan nama saya Jeremy, usia saya 18 tahun, dan saya baru lulus dari bangku SMA tahun ini. 1 tahun terakhir di masa SMA merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Puji Tuhan, saya dianugerahi prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Namun hal tersebut bukanlah hal yang instan. Saya mengalami masa-masa jatuh bangun, saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Akan tetapi saya tetap konsisten dalam mengasah skill saya dan membangun kemampuan saya. Ibarat talenta yang merupakan sebuah benih, maka benih itu perlu ditanam, lalu disiram hingga bertumbuh menjadi sebuah pohon yang lebat dan besar, lalu menghasilkan sebuah buah. Akan tetapi talenta yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Begitu pula waktu panennya. Jadi janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Akan tetapi, tetaplah konsisten dalam mengasah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita.
sehingga nanti pada saat waktunya panen kita bisa mendapat sebuah buah yang baik. Lalu saya juga teringat akan satu quotes dari Hudson Taylor, seorang misionaris, yang berbunyi, "When we work, but when we pray, God works." Kerja keras itu penting, usaha itu penting Tuhan, tetapi lebih penting lagi kita berdoa meminta penyertaan Tuhan, sehingga saat kita melakukan suatu pekerjaan, kita melakukan suatu hal, Tuhan berserta kita dan Tuhanlah yang menyempurnakan pekerjaan kita. Samping itu janganlah juga menyalahkan keadaan, baik yang mengenakan ataupun tidak, karena Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk membentuk diri kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan berserta kita di keadaan yang paling sulit sekalipun. Sebagai contohnya di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak rencana yang harus ditunda, ada rencana juga yang harus dibatalkan. Saya pun mengalaminya, saya mengalami wisuda secara online, rencana liburan pun dibatalkan. Namun marilah kita menyikapinya secara positif. Kita jadi memiliki banyak waktu di rumah, kita bisa menggunakannya untuk menjalin relasi lebih dalam lagi dengan keluarga, kita bisa menggunakannya untuk mengasah talenta yang kita miliki, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sedikit cerita, di masa pandemi ini juga, saya mencoba beberapa hal baru seperti membuat video cover di Instagram, lalu saya juga berolahraga dengan bersepeda di pagi hari. Jadi, janganlah menyalahkan keadaan, melainkan carilah suatu hal positif yang bisa kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu bisa mengubah keadaan yang terburuk sekalipun menjadi keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. God bless you. Nah teman-teman, gimana dengan kesaksian Jare? Apakah menginspirasi kita juga untuk sama-sama punya kegiatan yang produktif? Kalau teman-teman mungkin bingung nih harus ngapain, lagi liburan gini, hanya bisa di rumah aja, belum bisa kemana-mana, masih terbatas. Mungkin teman-teman bisa nih ngelakuin hobi kalian mendalami yang jadi hobi kalian apa sih? Apakah olahraga, apakah masak? Teman-teman bisa coba explore supaya apa sih? Ini tuh bisa menentukan juga tentang cita-cita kamu, tentang misalnya yang mau masuk ke kuliah, itu tuh bisa menentukan juga jurusan kamu tuh mana sih yang kamu minati. Terus salah satunya juga ada anak Komsel yang dia punya kebiasaan yang baru juga nih, tiba-tiba dia beralih ke hidroponik, dia mulai nanam. Nah hal-hal yang seperti itu mungkin yang bisa kita lakuin juga teman-teman di masa seperti ini. Atau bisa bantuin orang tua juga, ada usaha atau apa, kita bisa bantu sedikit-sedikit. Atau yang paling simple, bantu beres-beres rumah deh. Dengan hal simpel gitu aja kita udah bisa produktif, gak cuman hanya jadi tim yang rebahan, yang cuman tiduran, nonton, makan, tiduran, nonton, makan, yang berujung akhirnya nambah berat badannya banyak banget. Tapi kita mau belajar untuk punya kehidupan yang terus produktif kita jalanin. So teman-teman, mungkin masa lalu gak akan bisa kita rubah nih, apa yang udah terjadi gak akan bisa kita rubah. Itu bisa jadi hanya cerita yang ya udah masa lalu gue tuh kayak gini, tapi teman-teman tahu nggak sih masa depan kalian itu ditentukan dari apa yang akan kalian lakuin hari ini. Yang kalian lakuin hari ini tuh akan menentukan masa depan kalian. Apakah masa depan kalian cerah atau enggak ditentukan dari kamu hari ini. Apakah kamu hari ini mau memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan kasih dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang produktif atau enggak. Kayak gitu. Dan teman-teman tetap percaya kalau janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan firman Tuhan itu benar adanya. Setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu benar adanya. Dan teman-teman tahu gak sih kalau Tuhan itu adalah helper kita. Tuhan itu membantu setiap kita. Kalau mungkin kadang kita mikir kayak Tuhan kayaknya gak bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan kayaknya gak ngelakuin apa-apa nih. Tapi teman-teman, Tuhan itu bekerja di belakang kita diem-diem loh. Dan Tuhan tuh selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. So jangan pernah takut dan khawatir tentang apa yang teman-teman lagi lakuin hari ini. Setiap apapun yang kalian lakuin itu gak akan sia-sia karena nanti kalian akan menuainya di akhir. So tabur sebanyak-banyaknya apa yang kalian punya sehingga di akhir nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah buat setiap kehidupan kita.
Itu teman-teman, so gue mau ngingetin lagi teman-teman tentang 3 respon bagaimana mengubah impossible menjadi I'm possible. Yang pertama, keep your relation with God. Itu penting, kita tetap connect dan pray sama Tuhan. Gimana caranya tetap connect dan pray sama Tuhan? Lewat hal-hal yang bisa kita lakuin, simple banget teman-teman. Contohnya kita bisa ikutan komsel kita udah sediain online teman-teman, dan teman-teman yang mungkin belum join bisa ikut sama-sama join di komsel yang ada. Dan yang kedua, pray. Kita udah ada Lighthouse online, dan di Lighthouse online ini yang paling gue suka itu adalah part waktu breakout di akhir. Jadi teman-teman mungkin Lighthouse-nya sama seperti waktu kita di gereja, tapi bedanya di akhir tuh kita ada breakout yang bakal dibagi menjadi 3-4 orang, dan di situ kita sama-sama sharing apa nih selama 1 minggu ini ngalamin kejadian apa, gimana aja. Nah dari situ kita juga bisa sama-sama berdoa mendukung satu sama lain dan menguatkan. Itu teman-teman. Yang kedua, keep your trust in God. Tetap percaya dan bersandar 100% sama Tuhan. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah keep doing your best. Di Kolose 3 ayat 23 di situ dibilang firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So teman-teman, 3 respon tadi sama-sama menggambarkan juga tentang 3 value influencer yang udah kita sama-sama bahas kemarin-kemarin ini sebelum pandemi COVID-19. Yang pertama relasi, yang kedua faithful, dan yang ketiga excellent. So teman-teman sama-sama yuk kita klik di platform di chat yang baru. We are the influencer. We are the influencer. Udah lama teman-teman gak dengar itu. Battle Teens, we are the influencer. Oke teman-teman, kita sama-sama mau tutup ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan mau Tuhan untuk terus berusaha di dalam kehidupan kami, meskipun di dalam kondisi apapun Tuhan, masalah atau kesulitan yang mungkin kami hadapi Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus dekat sama Engkau Tuhan, bukan menjadikannya menjadi semakin jauh Tuhan, tapi momen kesulitan masalah ini Tuhan, segala sesuatu ya Tuhan, kami mau Tuhan untuk tetap dekat dengan Engkau, dan ajar kami Tuhan untuk terus percaya sama Engkau Tuhan, percaya akan janji-janjinya Tuhan. Karena mungkin kami hilang arah, mungkin kami gak tahu apa yang harus kami lakuin Tuhan, tapi berikan kami hikmat Tuhan yang lebih lagi Tuhan di dalam kondisi seperti ini, supaya kami bisa Tuhan menjalani kehidupan ke depan Tuhan dengan penuh dengan harapan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mau Tuhan selalu memberikan yang terbaik seperti untuk-Mu Tuhan, bukan seperti yang melakukan untuk manusia Tuhan, tapi apa yang kami lakuin Tuhan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, biar Kau yang berkati juga kehidupan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, yang percaya ada Tuhan yang selalu melindungi kami, ada Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan juga Tuhan, dan ada selalu Tuhan yang gak pernah ninggalin kehidupan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Thank you banget Yoyo buat firman-Nya yang sangat memberkati. Gue juga diingatkan kembali kalau Tuhan gak akan izinkan pencobaan terjadi melebihi batas kekuatan kita. Lalu, kita juga bisa mengubah hal-hal yang sebelumnya kelihatan impossible menjadi I'm possible dengan 3 syarat. 1. Keep your relation in God. Yang kedua, keep your trust in God. Dan yang ketiga, keep doing your best. Nah, sekarang gue punya beberapa pengumuman buat teman-teman semua yang ada di sini. Pertama, kita masih ada Lighthouse Online setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kalau teman-teman mau bergabung, boleh banget. Kalian bisa langsung kontak ke line atau Instagram yang ada di sini. Selain itu, gue juga mau ngajak teman-teman semua untuk bergabung di komsel-komsel yang ada di Battle Teens. Di saat-saat seperti ini, sulit buat kita ketemu teman-teman atau ketemu leader-leader Battle Teens lainnya. Karena itu, kita punya berbagai komsel yang bisa kalian pilih dari sini. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, atau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung kontak ke CP-CP yang tertera. Sayang banget ya, sekarang udah waktunya kita untuk berpisah. Tapi tenang aja, kita akan ibadah bareng-bareng lagi minggu depan dan seterusnya. Jadi, thank you so much buat semua yang udah join di ibadah kita hari ini. Have a nice day and God bless you.